Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas Al-Musawifu dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kurikulum menurut beberapa ahli dan juga konsep kurikulum. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut beberapa ahli, yang pertama adalah menurut Robert Zeiss. Robert Zeiss mengatakan bahwa kurikulum adalah suatu arena pertandingan atau tempat individu bertanding untuk menguasai atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai pemberian gelar atau ijazah. Yang kedua, pengertian kurikulum menurut Seller dan Miller. Seller dan Miller mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti pada pengalaman. Miller dan Seller mencoba menyusun suatu model yang lebih komprehensif berdasarkan pandangan mereka tentang kurikulum. Miller dan Seller mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Seller memandang bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dan menentukan orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum, misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, serta pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengertian kurikulum menurut Taylor. Menurut Taylor, kurikulum adalah semua pelajaran murid yang direncanakan serta dilaksanakan pihak sekolah guna mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah konsep kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama adalah kurikulum sebagai ide, kemudian yang kedua adalah kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran, yang ketiga adalah kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai ide memiliki arti bahwa kurikulum merupakan sekelompok ide atau gagasan yang dihasilkan dari sebuah teori dan penelitian di dalam sistem kurikulum pendidikan. Ide ini dapat berasal dari guru, siswa, orang tua, teman, dan orang-orang di sekitar kita, dan lain-lain. Yang kedua, kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran. Kurikulum sebagai suatu rencana berawal dari ide yang kemudian disusun ke dalam sebuah dokumen tertulis dengan memperhatikan aspek-aspek penting, misalnya pengembangan tujuan dan kompetensi struktur kurikulum, hasil belajar, dan hasil evaluasi. Yang ketiga, kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil dijadikan sebagai patokan para orang tua dari hasil belajar peserta didik di sekolah. Tetapi, dalam sebuah kurikulum, hasil yang menjadi tujuan utama adalah tujuan pendidikan nasional. Bukan hanya nilai berupa sebuah angka saja, tetapi pada karakter, sikap, moral, dan keterampilan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.